panduan penggunaan sistem pembelajaran online penilaian kualitas data. Nah, sebelumnya apa sih sistem pembelajaran online ini? Sistem pembelajaran online ini suatu platform yang bisa digunakan untuk siswa untuk mempelajari materi, kemudian mengerjakan kuis dan mengerjakan penugasan. Mirip kalau seperti Bapak Ibu apabila menggunakan Ruang Guru atau Zenius, modelnya seperti itu. Next, minta tolong Mas Rio. Nah, pelatihan TOT penilaian kualitas data ini nantinya akan terdiri dari bahan pembelajaran dalam bentuk PowerPoint pada setiap subbab bahasan, kemudian ada kuis pada setiap subbab, dan ada modul pembelajaran yang dalam bentuk PDF yang berisi detail materi pembelajaran. Next, minta tolong. Kemudian apa saja yang akan saya jelaskan kali ini? Saya akan menjelaskan bagaimana membuat akun peserta, kemudian bagaimana cara untuk login mengakses pelatihan penilaian kualitas data ini, kemudian bagaimana mengakses materi-materi pelatihan, kemudian penyampaian materi pembelajaran, dan bagaimana nanti pengerjaan kuisnya. Nah, silakan Bapak Ibu, baik yang offline maupun yang online, untuk mengakses learning.simkes.id. Kami tadi sudah memeriksa dari Bapak Ibu, sebagian besar sudah berhasil membuat akun ya, sudah membuat akun dan sudah kami enroll ke materi hari ini. Kalau tidak salah tadi terakhir saya periksa ada 31 dikurangi 4 akun. 4 akun itu akun dari tim kami, berarti ada 27 ya. Baik, next Mas Rio. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan membuka tautan. Langkah yang pertama adalah membuka tautan tadi learning.simkes.id. Kemudian silahkan pilih bahasa. Ada 2 pilihan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian silahkan klik buat akun baru. Klik bagian masuk. Next. Nah, kemudian di bagian paling bawah klik daftar. Next, Mas Rio. Nah, nanti Bapak Ibu akan dimintai mengisi formulir seperti ini, nama penggunanya apa, kemudian passwordnya apa, kemudian silahkan isi data kelengkapan sesuai yang diminta, mulai dari alamat email, kemudian nama depan, nama akhir, kemudian jika seluruh data sudah benar, silahkan klik buat keanggotaan baru. Nah, setelah akun terbuat dan setelah dari tim dari admin diverifikasi, nanti Bapak Ibu bisa login untuk mengakses pelatihan ini. Next, Mas Rio. Nah, silahkan untuk login, silahkan masukkan nama dan password yang telah dibuat, kemudian klik masuk. Kemudian setelah masuk nanti Bapak Ibu bisa mengakses materi-materi yang ada di dalamnya. Next. Nah, nanti tampilan yang pertama muncul adalah seperti ini. Nanti akan muncul, bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu ada menu utama mulai dari depan, kemudian dashboard, kalender, file pribadi, kursus yang saya ikuti. Nah, kursus yang kita ikuti adalah DQA ini, Data Quality Assessment. Kemudian nanti di bagian bawah silakan klik pilih kursus penilaian kualitas data ini. Silakan klik di tulisan pengembangan kapasitas penilaian kualitas data rutin kesehatan. Kemudian setelah Bapak Ibu klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian sebelah kiri ini berupa outline yang terdapat di outline ini ada nilai, kemudian ada pengantar, kemudian ada materi dasar, kemudian di bawahnya ada materi tentang penilaian kualitas data.
Silahkan nanti Bapak Ibu scroll ke bawah untuk melihat materi-materi selanjutnya. Kemudian di sebelah pojok kanan atas nanti ada informasi tentang akun Bapak Ibu. Nah, seperti tampilan di bawah, seperti tampilan ini, jika di scroll ke bawah nanti akan muncul list materi pelatihan. Kemudian di bagian depan tadi terdapat semacam overview atau tampilan awal berupa flowchart. Silakan Bapak Ibu baca apa nanti akan ada panduan apa sih yang harus saya lakukan. Nanti di situ ada mulai dari Bapak Ibu mengerjakan pretest, kemudian berlanjut mengerjakan materi, kemudian setelah mengerjakan materi, mengerjakan kuis, mengerjakan latihan mandiri, kemudian diakhiri dengan post test. Nah, setelah mengerjakan post test, minta tolong sebelumnya lagi, ya, nanti akan Bapak Ibu bisa mencetak sertifikat. Sertifikat ada di halaman paling belakang yaitu evaluasi dan umpan balik. Nah, baik pretest maupun kuis ini kami memberikan kesempatan sebanyak 3 kali untuk mengerjakan pretest maupun post test maupun kuisnya. Next, minta tolong. Nah, di dalam LMS ini ada beberapa peraturan yang perlu Bapak Ibu cermati. Yang pertama, peserta diharuskan mengikuti serangkaian kegiatan ini mulai dari tanggal 23 Mei hingga hari terakhir tanggal 26 Mei. Kemudian, kuis ini akan dibuka di hari yang sama dengan materi yang disampaikan hingga pukul 9 malam. Nah, setelah pukul 9 malam ini, peserta tidak akan dapat mengakses kuis di hari yang lain. Jadi, seumpama Bapak Ibu hari ini adalah materi tentang B1. Nah, kemudian Bapak Ibu lupa belum mengerjakan kuis. Jadi keesokan harinya Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses kuis untuk hari ini. Nah, jika Bapak Ibu tidak bisa mengakses kuis untuk hari ini, tentunya Bapak Ibu tidak bisa mengisi kuis. Nah, kalau tidak bisa mengisi kuis, Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses materi selanjutnya. Tidak bisa mengisi kuis di B1, berarti tidak bisa mendapatkan materi di C seperti itu, di subbab C seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah setelah pelatihan selesai, peserta dapat mengakses semua materi, namun tidak bisa mengakses kembali kuis pelatihan. Next. Nah, untuk pengerjaan kuisnya, nanti Bapak Ibu di bagian pengantar, silakan klik di outline sebelah kiri, nanti ada menu pengantar. Oh ya, oh nggak perlu. Makasih. Nanti di bagian kiri ada pengantar, kemudian silakan diklik. Nanti di bagian pengantar ada bagian pretest dan kuesioner. Silakan Bapak Ibu isi pretest ini sebelum masuk ke materi dasar modul A1. Ya, next, minta tolong. Nah, kemudian pada setiap awal dari suatu bab nanti akan ada overview, akan ada gambaran singkat seperti itu tentang informasi umum tentang modul di materi dasar. Nah, nanti di materi lain juga akan ada informasi umum seperti ini. Next. Kemudian penyampaian materi pembelajaran dan pengerjaan kuis. Next. Nah, nanti Bapak Ibu seperti yang telah saya sebutkan tadi, nanti di setiap bab itu nanti akan ada semacam overview yang tampilannya adalah kompetensi dasarnya apa saja, tujuan dari sesi ini apa saja, kemudian nanti akan ada panduan teknisnya, kemudian ada bahan pembelajarannya, dan ada kuisnya. Next. Dan sebenarnya ada satu lagi yaitu previous dulu Mbak, minta tolong.
Nah, dan sebenarnya ada satu poin lagi yaitu penugasan mandiri. Nanti di beberapa bab, tidak semua bab, di beberapa bab ada penugasan mandiri, semacam use case begitu yang dengan penugasan mandiri ini kami harap bisa membuat peserta semakin paham dengan materi yang disampaikan. Next. Kemudian di bagian paling akhir, peserta akan menyelesaikan post-test sebelum mencetak sertifikat pelatihan. Nah, selain mengerjakan post-test, kami juga meminta untuk mengisi kuesioner evaluasi sebagai bahan perbaikan untuk kami. Next. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Selamat belajar.